Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya, sholih-sholihah. Bertemu lagi dengan Bu Guru dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita melanjutkan masuk ke materi pelajaran, marilah pertemuan hari ini kita awali dengan bacaan doa pembukaan. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dengan doa mengawali belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan doa yang kita baca barusan, semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu istighfar. Ya, kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama adalah meyakini keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah seperti istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Yang kedua, terbiasa membaca kalimat thayyibah istighfar, misalnya astaghfirullahaladzim, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui kalimat thayyibah, misalnya astaghfirullahaladzim. Dan yang keempat, melafalkan kalimat thayyibah, misalnya astaghfirullahaladzim, dan maknanya. Ya, untuk indikatornya yang akan kita capai adalah mengimani kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim, mengikuti kalimat thayyibah istighfar astaghfirullahaladzim, lalu yang ketiga menyenangi kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim, dan yang keempat menampilkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ada 8 ya. Ya. Yang pertama, mengucap kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dalam situasi yang benar. Yang kedua, mengimani kalimat thayyibah istighfar astaghfirullahaladzim secara benar. Yang ketiga, mengidentifikasi bacaan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dengan benar. Yang keempat, menampilkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dengan benar dan tepat. Yang kelima, mendemonstrasikan bacaan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dengan benar. Yang keenam, membuktikan pentingnya kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim secara baik. Yang ketujuh, menjelaskan makna kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dengan benar. Dan yang kedelapan, merinci hikmah kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim dengan baik dan benar. Ya, siapa yang tahu kalimat thayyibah istighfar itu bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, Mbak Ana pintar sekali. Betul sekali ya. Itu bacaan kalimat istighfar itu seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan artinya, sini Mbak Ana dibaca. Kok nggak pakai jilbab ya? Dibaca. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup abadi dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ya, jadi artinya seperti itu ya. Ya, lanjut. Jadi
kita setiap hari harus membiasakan membaca kalimat istighfar. Rasulullah yang sudah dijamin untuk masuk surga saja masih selalu mengamalkan kalimat thayyibah istighfar, selalu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Astagfirullahaladzim itu. Setiap harinya itu minimal, ada yang tahu berapa kali Rasulullah membaca kalimat istighfar setiap harinya? Tidak tahu? Berapa? Ada yang tahu? Ya, ada 70 kali, tidak kurang dari 70 kali. Berarti bisa 80, 90, 100, dan seterusnya. Ya, jadi Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, itu masih mengamalkan kalimat thayyibah istighfar, tidak kurang dari 70 kali sehari. Maka kita harus juga membiasakan membaca kalimat thayyibah istighfar. Bisa kita amalkan setelah sholat atau misalnya sebelum tidur, bisa juga ya. Nah, kalimat thayyibah istighfar ini memiliki manfaat kalau kita biasakan membaca ya. Yang pertama adalah sebagai cara berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalimat istighfar kalau kita baca, kita bisa menjadi ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, selanjutnya apa? Kita ingat dosa-dosa kita. Kita ingat dosa-dosa kita. Jadi kita membaca kalimat istighfar dan berjanji dalam hati besoknya tidak akan mengulangi kesalahan lagi atau dosa tersebut lagi. Nah, setelah kita mengingat dosa-dosa, terus membaca kalimat istighfar, yang selanjutnya kita insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, yang ketiga, setelah kita membaca istighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita akan mendapat ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sebentar ya Mbak Ara ya, kalau mau bertanya ya. Nah, untuk selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim itu? Kapan ya? Ketika apa ya? Ketika kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Misalnya, Mbak Ara keasikan main HP. Jadi nggak ingat sholat. Tahu-tahu udah kelewat waktu sholatnya. Kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan. Salah. Kita, contoh kecil saja. Kita menulis, terus salah. Jangan ucapkan yang lain, tapi ucapkanlah kalimat istighfar. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita dengan tidak sengaja melanggar larangan Allah. Apa aja larangan Allah itu? Banyak sekali ya. Contohnya misalnya kita itu dilarang membentak orang tua. Tapi kita lupa atau kita tidak sengaja membentak orang tua. Kita harus segera minta maaf dan mengucap kalimat istighfar. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita mengingat perbuatan dosa kita yang telah lalu. Kita sebagai manusia itu tempatnya dosa. Jadi, kalau kita mengingat kita pernah melakukan dosa, bersegeralah minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Nah, yang selanjutnya ini ya. Ketika kita sedang berzikir atau berdoa, yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, berdoa ya mohon ampun kepada Allah, berdoa ketika setelah sholat, berdoa akan tidur biasanya Mbak Ara ya.
Dan bisa juga istighfar ini dibaca ketika kita dalam perjalanan. Daripada melamun, berbahaya, nah kita bisa mengucap kalimat istighfar, berzikir dengan mengucapkan kalimat istighfar. Begitu nggih? Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Keterangan dari Bu Guru, silahkan. Mbak Ara mau tanya? Boleh, Bun. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya ditulis ya, ditulis di buku tugas yang A, terus difoto dan dikirimkan, silahkan dikirimkan ke grup WA saja. Nah, untuk pertanyaan dari Bu Guru, silahkan ditulis di buku di bawah pertanyaan kalian semua, lalu jawabannya juga ditulis dan dikirim juga lewat grup WA. Nah, pertanyaan dari Bu Guru adalah, berapa kali minimal Rasulullah mengucapkan kalimat thayyibah istighfar? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Lalu, sebutkan satu saja manfaat kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Sudah ditulis ya. Yang ketiga, menurut pengalaman kamu semuanya, kapan biasanya kamu mengucapkan kalimat istighfar? Atau ketika kamu sedang apa kamu mengucapkan kalimat istighfar itu? Tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Ya, baik. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Silahkan dikerjakan tugasnya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya sehat. Semoga kita cepat bisa bertemu lagi di kelas 6 ya. Dalam keadaan sehat walafiat dan normal keadaannya seperti yang dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Solih-solihah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.